Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore malam para pemirsa, penonton, anak-anakku sekalian di seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk video kali ini saya akan mencoba menerangkan atau membahas mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 yang kebetulan saya mengampu IPS di SMP atau MTS tempat saya mengajar. Saya ingin berbagi kepada semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke, silahkan menonton, semoga dapat menjadikan pelajaran dan ilmu yang bermanfaat. Oke, baik. Di sini juga saya punya channel YouTube. Channel YouTube-nya yaitu Arif Guru IPS dan websitenya www.georif.blogspot.com. Silakan kunjungi saja ke channel YouTube dan blogspot yang saya punya ini. Oke, pertemuan ke-1 di materi kita kali ini kita akan membahas daftar isi yang akan kita bahas di pelajaran IPS kita kali ini. Yang pertama tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Oke, ini untuk bab 2 nanti dibahasnya setelah kita bahas dulu bab yang pertama. Kita lewat dulu bab 2, kita fokus saja ke bab 1 yaitu interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Oke, next. Oke. Nah, bab 1 kita akan mempelajari tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Tentunya kalian tahu atau para pemirsa tahu ASEAN ini merupakan salah satu perhimpunan ya, anggota atau negara-negara se-Asia Tenggara ya, perhimpunan atau perkumpulan negara-negara se-Asia Tenggara. Nah, ini foto ini merupakan ASEAN Summit and Related Summit pada tanggal 11 sampai 15 November 2018 di Singapura. Nah, terlihat di sini ada Bapak Joko Widodo, salah satu Presiden Republik Indonesia, menghadiri pertemuan dari berbagai negara-negara di ASEAN ini. Baik, lanjut. Ini bukti kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan negara-negara yang termasuk dalam negara ASEAN, memahami letak dan luas negara-negara ASEAN, dan memahami kondisi iklim dan ideologis negara-negara ASEAN. Kita fokuskan dulu ke yang tulisan berwarna merah ini. Kita akan dari pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang negara-negara yang termasuk dalam negara ASEAN itu negara apa saja ya. Oke, kita lanjut. Nah, mengenal negara-negara ASEAN. Oke, media dan pembelajaran dan sumber belajar. Media yang digunakan dalam pembelajaran kita kali ini itu laptop atau bisa juga handphone. Kalian punya handphone di rumah, laptop, PowerPoint yang saya gunakan ini, kemudian rekaman suara presentator yaitu saya sendiri, proses internet, dan YouTube. Ya, saya mengupload ini ya gitu. Sumber belajar yaitu buku IPS kelas 8 Kemdikbud tahun 2013 edisi tahun 2016. Jadi supaya jelas sumber, media, dan tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari di pertemuan kita kali ini. Oke. Nah, ada mind map atau peta konsep yang harus kita
ketahui supaya kita tidak salah arah. Jadi harus ada peta konsepnya. Pada bab ini materi yang akan kita pelajari sesuai dengan bagian peta konsep di sini itu negara-negara anggota ASEAN. Kita nanti akan mempelajari kondisi fisik dan non fisik berupa sosial, ekonomi, politik, budaya negara-negara ASEAN. Kemudian juga kita akan nanti mempelajari tentang interaksi antar negara-negara anggota ASEAN. Adapun kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan berpengaruh terhadap perubahan dan keruang interaksi antar negara anggota ASEAN, dan yang mempengaruhinya antara lain faktor alam, pengetahuan, dan teknologi, faktor kegiatan ekonomi, faktor konversi lahan. Baik. Nah, di sini ada peta letak geografis negara-negara ASEAN ya. Di sini peta negara-negara ASEAN kita bisa lihat di sini yang sudah diwarnai. Di sini ada ada 10, kurang lebih ada 10 negara ASEAN ya. Yang pertama yang warna kuning ini merupakan negara Indonesia, beribu kotakan Jakarta. Kemudian ada di atas atau di sebelah utara di sini yang kecil ini. Nah, ini negara Singapura ya, ibu kotanya Singapura. Kemudian yang di atasnya lagi di sini ada negara Malaysia. Ini Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur. Di atas Malaysia sebelah timur. Nah, di sini ini Malaysia itu dibagi dua bagian ya, ada yang barat dan timur. Nah, di sini di atasnya di sebelah utara ada negara Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Kemudian kita lanjut ke daerah yang sebelah barat sini. Ada negara Thailand, ibu kotanya Bangkok. Kemudian di sebelah barat ada Myanmar, ibu kotanya Yangon ya. Nah, kalau di sini Naypyidaw ya, Naypyidaw, Yangon atau Yangon juga di Myanmar itu ibu kotakan Yangon. Kemudian Laos, ibu kotanya Vientiane. Vietnam, ibu kotanya Hanoi. Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh. Dan Filipina, ibu kotanya Manila. Nah, jadi harus tahu dulu letak atau peta persebaran negara-negara di Asia Tenggara. Nah, ini dia ya. Ini merupakan peta negara di Asia Tenggara. Next. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Mengenal negara-negara ASEAN. Nah, ASEAN itu disingkat dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations, atau organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara, atau tadi bisa juga Perhimpunan Negara-Negara se-Asia Tenggara bisa. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsai 5 negara. Yang pertama Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, Indonesia termasuk ya, negara kita termasuk ke dalam negara pemrakarsa. Jadi peletak dasar atau juga bisa kita sebut sebagai pendiri ASEAN, diantaranya Indonesia. Saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, jadi nambah lagi nih 5 negara anggota ASEAN. Nah, yang awalnya 5 negara kemudian bertambah menjadi 10 negara anggota ASEAN. Baik, lanjut. Nah, kalau tadi tahu letak negara-negaranya, petanya kita tahu, sekarang kita harus tahu juga bendera organisasi ASEAN. Nah, di sini ya, ASEAN itu
benderanya atau lambangnya seperti ini. Nih lambangnya. Ini ada 10 negara di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, melambangkan 10 negara di ASEAN. Oke, yang sebelah ini yang paling atas, ini merupakan negara Indonesia. Kemudian di sebelah kanan ini yang warna kuning, ini bernama negara Brunei Darussalam. Kemudian di bawahnya Filipina. Kemudian di bawahnya ada Kamboja, ada Laos, ada Malaysia, kemudian ada Vietnam di atas ini yang ada bintang merah. Kemudian ada Thailand, ada Singapura, dan yang terakhir ada Myanmar. Nah, ini merupakan anggota dari ASEAN, negara ASEAN. Sudah tahu? Kita ulang kembali ya supaya ingat kembali. Ada yang merah putih itu Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapura, dan Myanmar. Baik, kita ke Indonesia terlebih dahulu. Tak kenal maka tak ta'aruf. Jadi kenalan dulu. Indonesia itu merupakan negara yang berlambangkan Garuda, ya simbol Bhinneka Tunggal Ika semboyannya ya. Indonesia memiliki iklim tropis, terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Contoh kerjasama dalam bentuk organisasi antara lain ASEAN, PBB, dan GNB. PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, dan GNB itu Gerakan Non-Blok. Tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia sekitar 255,7 juta jiwa. Nah, ini ya. Oke. Kalau sekarang berapa ya? Kira-kira tahun 2020. Nah, nanti ada surveinya atau ada sensus penduduknya ya. Kita lihat aja nanti. Komoditas ekspor meliputi gas alam, hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan peternakan. Komoditas impor meliputi minyak, perlengkapan industri, farmasi, dan kimia, serta barang elektronik dan otomotif. Nah, ini Indonesia. Lanjut ke Brunei Darussalam. Nah, ini lambangnya ya. Brunei Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah timur dan barat. Iklim di Brunei Darussalam sama seperti iklim Indonesia, yaitu iklimnya tropis. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Brunei Darussalam sekitar 428.697 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduknya 1,9%. Jadi di bawah Indonesia itu 255 juta jiwa kurang lebih, sedangkan Brunei ini 428.000. Komoditas ekspor utama adalah minyak mentah, olahan minyak bumi, dan gas alam cair. Kemudian komoditas impornya itu mesin-mesin, peralatan transportasi, dan bahan-bahan kimia. Organisasi kerjasama multilateral yang diikuti Brunei Darussalam antara lain WTO, G7 atau G7, OPEC, dan OKI. Nah, Filipina. Ke negara Filipina. Filipina memiliki banyak gunung api aktif karena berbentuk kepulauan ya. Terletak di antara lempeng Filipina. Ada lempeng Filipina. Kalau di Indonesia terletak di lempeng Eurasia. Ya, nanti kita bahas di pertemuan yang nanti akan kita bahas. Filipina memiliki iklim tropis yang dipengaruhi angin monsun atau angin muson. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Filipina sekitar 104.918.090 jiwa.
Komoditas pertanian tersebut antara lain beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging sapi, telur, dan ikan. Komoditas industri Filipina meliputi peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, dan mebel. Tergabung menjadi anggota ASEAN, organisasi kerjasama multilateral yang diikuti antara lain WTO, APEC, OPEC, dan OKI. Kemudian ada Kamboja. Kamboja memiliki iklim tropis. Kamboja memiliki bentang alam khas, yaitu hampir menyerupai piring. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kamboja sekiranya 16.005.373 jiwa. Perekonomian Kamboja bertumbuh pada sektor pertanian dengan sistem pengolahan tradisional. Tergabung menjadi anggota ASEAN, kerjasama melalui badan-badan yaitu PBB seperti ILO, UNESCO, dan WHO. Selanjutnya kita ke Laos. Laos ini ya, ini lambang Laos seperti ini. Negara daratan kawasan ASEAN di bagian semenanjung Indochina. Ya, jadi Laos ini berada di kawasan di bagian semenanjung Indochina. Pada tahun 2017, penduduk Laos sebanyak 6.858.160 jiwa. Beriklim tropis. Komoditas ekspornya itu biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Komoditas impor yaitu beras, minyak bumi, mesin, dan barang elektronik. Laos terlibat aktif dalam organisasi ASEAN. Laos mengikuti organisasi internasional seperti ASEM, FAO, IBRD, IFC, UNDP, UNIDO, UNESCO, dan WHO. Malaysia. Tahu Malaysia? Tempatnya Upin Ipin dan Datuk Siti Nurhaliza, penyanyi asal Malaysia ya. Dan Upin Ipin salah satu kartun terkenal ya. Kemudian ini lambangnya seperti ini ya. Wilayah terbagi menjadi dua kawasan, ada Malaysia bagian barat dan Malaysia timur yang sudah saya tadi sebutkan, termasuk negara beriklim tropis. Jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2018 kiranya sekitar 32,4 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduknya 0,3% per tahun. Selain pertanian, penduduk Malaysia bekerja di sektor pertambangan dan perindustrian. Menjadi salah satu pemerakarsa berdirinya ASEAN, Malaysia aktif dalam organisasi internasional seperti ADB, ASEM, ESCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC. Myanmar. Negara Myanmar nih. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Myanmar sekiranya 53.370.609 jiwa. Kemudian awalnya negara Myanmar bernama Burma atau Birma. Kesuburan tanah di delta Sungai Irrawaddy dan Sungai Salween sesuai usaha untuk pertanian. Menjadi anggota ADB, ESCAP, ACU, FAO, IBRD, IDA, IFC, ILO, IMF, WTO, UNESCO, UNIDO, UNICEF, dan EALAF. Wilayah selatan beriklim tropis, wilayah utara beriklim subtropis. Jadi negara Myanmar ini memiliki dua iklim ya, iklim yang sebelah utara subtropis dan yang keduanya iklimnya tropis sama dengan Indonesia. Karena Myanmar itu negara yang paling utara ya, negara yang paling utara di ASEAN. Singapura. Singapura menjadi satu-satunya negara maju di ASEAN, negara yang memiliki luas daratan sempit. Singapura memiliki iklim tropis. Pada 2017, jumlah penduduk Singapura sekitar 5.708.844 jiwa. Sumber daya alam yang terbatas menyebabkan Singapura mengembangkan kegiatan ekonomi sektor industri dan jasa. Jadi guys, Singapura itu merupakan negara maju nih ya.
di Asia Tenggara. Salah satu negara pemegang ASEAN, Singapura mengambil banyak peran dalam organisasi kerjasama, yaitu organisasi kerjasama yang diikuti oleh Singapura antara lain WTO, ADB, dan PBB. Thailand merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa lain. Nih, jadi Thailand itu tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Hasil pertanian utamanya adalah padi yang menjadi komoditas ekspor negara ini. Wilayah Thailand beriklim tropis. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Thailand sekitar 69.337.513 jiwa. Thailand termasuk salah satu negara pemrakarsa ASEAN. Thailand juga ikut dalam organisasi internasional seperti ADB, ASEM, ASEAN, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC. Vietnam. Nah, negara ASEAN yang berada di paling timur nih, di paling timur di semenanjung Indochina, ya. Cuaca di Vietnam terbagi 4 wilayah, yaitu Pegunungan Utara, Vietnam bagian utara, Vietnam bagian tengah, dan Vietnam bagian selatan. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Vietnam mencapai 95.540.800 jiwa. Komoditas ekspor utamanya antara lain beras, karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, biji besi. Komoditas impor utama antara lain bahan bakar minyak, BBM, besi, baja, pupuk, obat-obatan, dan bahan kimia. Nah, Vietnam tergabung menjadi anggota ASEAN. Vietnam juga menjadi anggota Asia Europe Meeting (ASEM), FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, MIGA, UNDP, UNCED, UNCTAD, GSPT, UNIDO, ILO, UNESCO, dan WHO. Baik, nah mungkin segitu yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan materi tentang mengenal negara-negara Asia Tenggara atau anggota ASEAN. Baik, ada tantangan untuk kalian, untuk para penonton dimanapun kalian berada, anak-anakku yang Bapak cintai dan yang saya banggakan. Silakan cari nama-nama Perdana Menteri atau Kepala Pemerintahan anggota negara-negara ASEAN tersebut. Ya, tadi sudah tahu negaranya, kemudian benderanya, lambangnya, kemudian beberapa komoditas impor-ekspor, sumber daya alam, ya, jumlah penduduk dan lain sebagainya. Sekarang yang ada tantangan itu cari nama-nama anggota negara-negara ASEAN, itu nama perdana menterinya siapa. Video materi berikutnya insya Allah akan tayang 2 kali dalam seminggu, jadi jangan sampai terlewat ya. Terima kasih sudah menonton atau belajar bersama saya di sini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat, dan kita bertemu lagi di minggu selanjutnya atau di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Jadi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.